Dalam film dokumenter Pia van der Molen yang berjudul Het Archief van Tranen, Arsip Air Mata, hal ini digambarkan sangat jelas. Film dokumenter itu menayangkan pembunuhan massal terhadap orang-orang Belanda oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia yang digambarkan sangat kejam, tidak berperi kemanusiaan, dan biadab. Sebanyak 3.500 warga Belanda berdarah campur Indonesia Eropa dibunuh secara sadis dengan golok dan bambu runcing. Sekitar 4.000 perempuan dan anak-anak Belanda dibiarkan telantar menderita kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Sebanyak 16.000 warga Belanda dikabarkan hilang, termasuk warga Tionghoa yang berkewarganegaraan Belanda, dan selalu menganggap derajatnya lebih tinggi orang pribumi hilang ditelan bumi. Jasad mereka tidak pernah ditemukan. Salah seorang Indo-Belanda yang menjadi saksi peristiwa itu, Peter Steenmeijer, mengatakan, meski Jepang kalah dan orang Belanda dibebaskan dari kamp internir, tapi mereka tidak bebas sama sekali. Diceritakannya, rakyat Surabaya terlibat perang. Jalan-jalan dipenuhi pemuda, warga kampung tempat orang-orang Belanda, dan keturunannya dibunuh. Mayat bergelimpangan di Kali Brastagi, sehingga warnanya merah darah. Peristiwa itu terjadi ketika rakyat Indonesia bersama para pejuang kemerdekaan berupaya melucuti senjata para tentara Jepang, hingga terjadi pertempuran-pertempuran yang memakan banyak korban jiwa di daerah. Ketika gerakan rakyat untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tentara Inggris mendarat di Jakarta pada tanggal 15 September tahun 1945. Pada tanggal 18 September tahun 1945, 7 orang tentara sekutu didrop di Surabaya. Salah satunya tentara yang didrop itu adalah Sersan Belanda Loubals. Dia menceritakan, perang pertama yang terjadi di Surabaya, dikenal dengan Pertempuran Surabaya, pada tanggal 10 November tahun 1945, akibat ulah tentara Belanda. Salah satu pemicu perang itu adalah pengibaran bendera merah putih biru di puncak Hotel Yamato atau Oranye Hotel, sekarang bernama Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan, nomor 65, Surabaya. Pengibaran bendera Belanda ini menyulut perang hebat. Pengibaran bendera merah putih biru merupakan penghinaan terhadap kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bendera itu kemudian dirobek warna birunya saja oleh para pemuda, hingga yang tertinggal merah putih saja. Seorang penulis perempuan Indo-Belanda yang lahir di Surabaya, Leonore Sinsu Andries, pernah menulis pengalamannya selama masa bersiap itu. Dia menceritakan, pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, dirinya ditangkap oleh para pemuda pejuang kemerdekaan. Dia lalu dibawa ke Simpang Club. Di sana, dia mengaku melihat orang-orang Belanda dibunuh seperti binatang. Kepala mereka dipotong oleh seorang algojo, dan kemudian diserahkan kepada para pemuda Indonesia yang haus darah. Penggambaran kekejaman rakyat Indonesia dalam film dokumenter Pia van der Molen merupakan peristiwa kelam yang dialami orang-orang Belanda dan keturunannya di masa bersiap, masa perang yang sangat berat. Masa bersiap juga merupakan masa-masa sulit dan kelam bagi rakyat Indonesia yang tengah berjuang menegakkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan Jepang. Penderitaan yang terjadi saat itu merupakan pelajaran berharga bagi kedua bangsa.